Locus delicti dan tempus delicti 26 Maret itu saya berpegang ke situ. Jadi kalau bukan itu yang ditanyakan, saya keberatan untuk jawab. Kemudian satu lagi adalah barang buktinya. Itu disebut Undang-Undang Informasi Elektronik bla 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 bla. Mohon maaf sekali lagi, saya ikut merumuskan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jangan sembarangan menggunakan pasal itu mempidanakan orang. Ya, Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik dibuat dengan niat baik agar Indonesia itu terlepas dari dikucilkan ke dunia internasional karena kita tidak memiliki undang-undang dalam bidang e-commerce. Jadi pasal-pasal itu adalah misalnya untuk 32 dan 35. Itu misalnya untuk seseorang ngirim bukti transfer kepada teman. Tapi bukti transfer direkayasa, diutak-utik. 1 juta dijadikan 10 juta. Nah, itu yang dipidana. Ada orang misalnya ya posting ini ijazah asli gitu ya. Tapi ternyata yang punya ijazah nggak mengakui kalau itu asli. Ya, kader partai itu. Ya, dia yang harusnya bisa kena itu. Dia bisa kena 8 tahun atau 12 tahun. Sedangkan Dr. Rismon, Dr. Tifa, saya tidak melakukan apapun terhadap barang elektronik. Dan yang penting, barang elektroniknya nggak ada. Jadi dokumennya saya tadi tanya, mana dokumen yang dilaporkan? Nggak ada, Pak. Loh, kalau nggak ada ya gimana penyidik? Gitu loh. Kenapa nggak ada dokumen elektronik? Ini Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 5 ayat 1-nya harus ada dokumen elektronik. Di tengah polemik tuduhan ijazah palsu, Jokowi datang menemui seseorang yang disebut sebagai dosen pembimbingnya, Kas Mujjo. Pertemuan itu berlangsung di rumah Kas Mujjo di Pogung Kidul, Kapanewon, Melati, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, pada Selasa 13 Mei. Dalam pertemuan itu, Jokowi dan Kas Mujjo terlihat akrab mengobrol. Namun Jokowi tak membocorkan isi perbincangan mereka. Kas Mujjo, pensiunan dosen Universitas Gadjah Mada, UGM, mengaku dirinya bukan pembimbing skripsi Joko Widodo alias Jokowi saat kuliah di Fakultas Kehutanan UGM. Menurut Kas Mujjo, keduanya tidak membahas ijazah Jokowi. Ia juga menyampaikan bahwa dirinya bukan pembimbing skripsi Jokowi dan tidak pernah melihat skripsi Jokowi. Sementara itu, Roy Suryo selaku pihak yang ikut menuding ijazah Jokowi palsu, menduga pertemuan keduanya yakni untuk menyinkronkan dua cerita. Ia menduga adanya rencana Jokowi untuk menyelaraskan cerita dengan Kas Mujjo soal polemik ijazah palsu. Kasihan juga nih, di usia yang katanya sudah 75 tahun, terpaksa harus terseret di kasus ini. Pak Kas Mujjo tidak menjawab di dalam kisruh ini. Saya kira hak Jokowi datang ke Pak Kas Mujjo, entah tujuannya apa. Masyarakat saya kira juga bisa tahu, menyinkronkan dua cerita ini. Sehingga lucu, nampak sekali, mencolok sekali menyinkronkan cerita ini. Pungkas Roy Suryo. Pakar telematika Roy Suryo diperiksa polisi terkait tudingan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo, Jokowi, Kamis 15 Mei. Dia dicecar 24 pertanyaan oleh polisi berkaitan identitas dirinya. Dia menyayangkan bahwa tidak sedikit orang yang dipanggil, tapi tak menerima surat pemanggilan. Ada beberapa yang sudah disebut-sebut namanya, tapi kasihan yang bersangkutan tak menerima surat pemanggilannya. Seperti Pak Abraham Samad, namanya sudah disebut, bahkan dikatakan mangkir, padahal dia belum pernah terima surat, katanya. Dia pun menyarankan agar bagian administrasi atau urusan surat panggilan di Polda Metro Jaya diperbaiki. Jangan sampai mengorbankan orang yang sudah disebut-sebut namanya, faktanya belum menerima surat panggilan. Begitu juga dengan temannya ahli digital forensik, Rismon Hasiholan Sianipar telah disebut-sebut namanya, tapi belum menerima surat panggilan. Pungkas Roy Suryo. Pertanyaan-pertanyaan yang lebih banyak soal identitas tadi. Gitu. Karena ketika ditanyakan yang lain, saya strict dengan Polda Metro. Ya. Polda Metro memberikan saya surat undangan untuk peristiwa tanggal 26 Maret tahun 2025. Ya, harusnya itu pertanyaannya. Jadi ketika ada pertanyaan yang lain, ya saya keberatan untuk jawab. Itu hak loh ya, hak warga negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, itu hak Pak Titi untuk kita menyampaikan apakah undangan atau pertanyaan itu sesuai dengan enggak. Ketika pertanyaannya tidak sesuai dengan suratnya, ya kita harus menyatakan keberatan. Yang kedua adalah lucu, dalam undangan itu tidak ada juga siapa terlapornya. Padahal kan sudah disebut-sebut di mana-mana sudah ember tuh ya, lawyernya mengatakan telapornya adalah ini. Tapi dalam surat itu nggak ada. Jadi kalau dalam surat itu nggak ada, ya kita nggak wajib.
gitu melakukan klarifikasi. Pelapornya ada Joko Widodo, ya. Pasal-pasalnya banyak banget gitu ditulis. Tapi terlapornya nggak ada. Nah, terlapor ini penting ya, teman-teman. Jangan asal mau kemudian diambil keterangan kalau ternyata terlapornya itu saudara kita sampai dengan 3 tahap. Kita nggak wajib memberikan karena bisa jadi kita nanti nggak diakui keterangan kita karena itu saudara. Apalagi yang terlapor itu misalnya kita sendiri, ya. Jadi kita nggak usah ngasih jawaban karena kita berhak untuk diam, berhak untuk tidak memberikan keterangan kalau memang itu tidak tertulis. Jadi terlapornya tidak ada. Ini penting banget ya, terlapornya. Yang kedua adalah locus delicti dan tempus delicti 26 Maret itu saya berpegang ke situ. Jadi kalau bukan itu yang ditanyakan, saya keberatan untuk jawab. Kemudian satu lagi adalah barang buktinya. Itu disebut Undang-Undang Informasi Elektronik bla 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 bla. Mohon maaf sekali lagi, saya ikut merumuskan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jangan sembarangan menggunakan pasal itu untuk mempidanakan orang. Ya, Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik dibuat dengan niat baik agar Indonesia itu terlepas dari dikucilkan ke dunia internasional karena kita tidak memiliki undang-undang dalam bidang e-commerce. Jadi pasal-pasal itu adalah misalnya untuk 32 dan 35. Itu misalnya untuk seseorang ngirim bukti transfer kepada teman. Tapi bukti transfer direkayasa, diudak-udik. 1 juta dijadikan 10 juta. Nah, itu yang dipidana. Ada orang misalnya ya posting ini ijazah asli gitu ya. Tapi ternyata yang punya ijazah nggak mengakui kalau itu asli. Ya, kader partai itu. Ya, dia yang harusnya bisa kena itu. Dia bisa kena 8 tahun atau 12 tahun. Sedangkan Dr. Ismon, Dr. Tifa, saya tidak melakukan apapun terhadap barang elektronik. Dan yang penting, barang elektroniknya nggak ada. Jadi dokumennya saya tadi tanya, mana dokumen yang dilaporkan? Nggak ada, Pak. Loh, kalau nggak ada ya gimana penyidik? Gitu loh. Kenapa nggak ada dokumen elektronik? Ini Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 5 ayat 1-nya harus ada dokumen elektronik.